Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam sesi laporan konsolidasi yang insya Allah dalam sesi ini kita akan membahas laporan konsolidasi untuk jual beli aktiva tetap. Sebenarnya kalau kita bicara laporan konsolidasi tidak jauh beda dengan sesi-sesi sebelumnya, di mana laporan konsolidasi ini adalah gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, tetapi yang membuat laporan adalah perusahaan anak. Nah, dalam sesi ini kita akan spesifik membahas terkait dengan jual beli aktiva tetap. Di sini dalam artian jual beli aktiva tetap adalah adanya penjualan baik dari perusahaan induk ke perusahaan anak ataupun perusahaan anak ke perusahaan induk. Penjualan aktiva yang dimaksud di sini. Nah, karena ini adalah satu entitas ekonomi, satu entitas usaha, sehingga kemudian jual beli ini tidak boleh mengakui adanya laba atau rugi. Karena tidak boleh mengakui adanya laba dan rugi, sehingga perlu ada perlakuan khusus. Nah, di dalam jual beli ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, perusahaan induk menjual aktiva tetap kepada perusahaan anak. Yang kedua, perusahaan anak menjual aktiva kepada perusahaan induk. Atau perusahaan anak yang satu menjual aktiva kepada perusahaan anak yang lain. Nah, dalam setiap transaksi ini antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak boleh mengakui adanya laba atau rugi. Kecuali misalnya perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak dengan harga perolehan awalnya hanya 40 juta. Kemudian perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak seharga 50 juta. Ini tidak boleh diakui laba 10 juta. Nah, nanti setelah perusahaan anak menjual keluar perusahaan, keluar entitas, baru kemudian boleh diakui ketika memperoleh laba atau keuntungan. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa kita tidak boleh mengakui adanya laba. Kapan kita boleh mengakui adanya laba? Pada saat aktiva kita mengalami depresiasi, penurunan nilai. Kita catat sebagai realisasi atau yang sudah disebutkan tadi dengan penjualan kepada pihak luar. Nah, jangka waktu realisasi ini kan tentu sesuai dengan kondisi barangnya, sesuai dengan kondisi aktivanya, yang kita akan sesuaikan dengan umurnya. Yang kedua, untuk aktiva yang tidak bisa disusut pada saat dijual kepada pihak lain, karena ada aktiva-aktiva tertentu yang tidak bisa disusut, tidak ada penyusutannya. Maka kapan diakui? Pada saat aktiva tersebut dijual kepada pihak lain. Ketika aktiva tersebut tidak dijual kepada pihak lain, maka tidak boleh diakui. Nah, kita akan langsung saja ya. Perusahaan induk menjual aktiva pada perusahaan anak. Sebenarnya ada 2 metode. Ada metode equity, ada metode pembelian. Namun dalam sesi ini kita hanya akan membahas metode equity-nya. Ya, metode equity-nya. Di sini tadi ada 2 jenis ya. Pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang kedua, penjualan aktiva tetap yang dapat disusut. Yang pertama kita akan membahas aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Misal, penjualan tanah dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Dari sudut pandang kesatuan ekonomi, ini hanyalah perpindahan dari satu bagian ke bagian lain saja. Nah, sehingga ada 3 tahap di sini. Pertama, pada saat jual beli. Yang kedua, selama kepemilikan tanah. Yang ketiga, pada saat perusahaan menjual pada luar entitas. Nah, di poin 3 inilah kemudian tanah ini baru diakui ketika memperoleh laba. Sebelum dijual ke pihak lain, laba tersebut tidak boleh diakui. Karena asumsinya ini hanyalah perpindahan dari satu bagian ke bagian lain saja. Ya, kita langsung ke contoh saja. PTX memiliki 80% modal saham PTY. Pada tahun 2018, PTX menjual sebidang tanah kepada PTY seharga 50 juta. Tanah tersebut semula dibeli oleh PTX dengan harga perolehan
40 juta. Dengan demikian, sesungguhnya PTX memperoleh laba sebesar 10 juta. Dari mana hitungannya? Harga jual 50 juta dikurangi harga pada saat pembelian 40 juta, sehingga labanya 10 juta. Nah, kemudian PTX membuat catatan jurnal. Pertama, pada saat PTX mencatat penjualan tanah. Kas 50 juta, pada tanah 40 juta, laba penjualan aktiva tetap 10 juta. Namun, laba ini perlu disesuaikan oleh perusahaan induk. Bagaimana penyesuaiannya? Maka dibuatlah jurnal. Perusahaan induk melakukan penyesuaian dari perusahaan anak dengan membuat jurnal laba dari PTY 10 juta, investasi saham PTY 10 juta. Kemudian, perusahaan anak juga mencatat jurnal pembelian tanahnya. Pertama, dicatat debit tanah 50 juta, dan kedua dicatat kredit 50 juta. Nah, karena 10 juta ini laba yang diperoleh dengan menjual aktiva tetap yang dijual kepada perusahaan anak yang merupakan satu entitas yang sama saja hanya memindahkan dari satu bagian ke bagian lain, maka perlu dibuat jurnal eliminasi. Bagaimana membuat jurnal eliminasinya? Laba penjualan aktiva tetap 10 juta pada tanah 10 juta. Ini dieliminasi ya. Nah, contoh yang kedua, selama pemilikan tanah oleh perusahaan anak. Oke, kita buat contoh yang kedua. Dari data contoh 1 tersebut, setelah pembukuan tahun 2018 ditutup, akan berakibat rekening investasi saham PTY pada PTX jadinya terlalu rendah 10 juta. Kemudian, rekening tanah pada PTY juga jadi terlalu tinggi 10 juta. Karena kan sebenarnya 10 juta tadi ya, rekening investasi saham PTY pada PTX terlalu rendah 10 juta ini kan karena tidak diakui tadi ya laba itu. Kemudian yang kedua ini rekening tanah pada PTY yang terlalu tinggi. Kan harusnya nilai tanahnya hanya 40 juta, tapi dicatat 50 juta. Bagaimana cara membuat penyesuaian atau jurnal eliminasinya? Maka investasi saham tadi yang terlalu rendah kita naikkan menjadi investasi saham PTY 10 juta pada tanah 10 juta. Tanahnya juga dikurangi 10 juta. Ya, ini kan tanah ini ya. Tanah ini 50 juta terlalu tinggi karena sebenarnya nilainya hanya 40 juta. Maka kemudian dibuatlah jurnal eliminasi di sini. Tanah 10 juta. Nah, sekarang kita langsung masuk contoh yang ketiga. Pada saat tanah dijual kepada pihak lain. Contoh 3. Berdasarkan data contoh 1, misalnya pada tahun 2020, PTY menjual kembali tanah yang semula berasal dari PTX tersebut seharga 55 juta. Ini berarti PTY memperoleh laba sebesar harga jual 55 juta, harga perolehan 50 juta, labanya 5 juta. Ini laba yang dimiliki oleh PTY. Nah, setelah ini barulah kemudian kita catat jurnal transaksi perusahaan anak. Kas 55 juta, tanah 50 juta, laba penjualan aktiva tetap 5 juta. Ini adalah transaksi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan anak. Kemudian perusahaan induk juga mencatat. Pertama, mencatat laba penjualan tanah perusahaan anak. 80% kali 5 juta. Berapa? 4 juta. Investasi saham PTY 4 juta. Laba PTY 4 juta. Kenapa 80%? Tadi di awal kan disebut bahwa perusahaan induk ini membeli perusahaan anak sebesar 80%. Kemudian yang kedua, mencatat realisasi laba penjualan tanah. Nah, ini ya. Baru kemudian realisasi penjualan tanahnya ini dicatatkan. Tanah ini sebenarnya nilai aslinya hanya 40 juta. Dijual kepada perusahaan anak 50 juta. Meskipun perusahaan anak membayar uang kas 50 juta, 10 juta ini tidak boleh diakui sebagai laba. Nah, tetapi sebenarnya perusahaan anak ini membelinya dengan harga 50 juta. Maka kemudian pada saat perusahaan anak ini menjual kepada pihak lain, barulah nilai 10 juta ini diakui oleh
perusahaan induk. Cara mengakuinya, investasi saham PTY 10 juta pada laba PTY 10 juta. Bagaimana membuat jurnal eliminasinya? Investasi saham PTY 10 juta, laba penjualan tanah 10 juta. Oke, ini laporan laba penjualan aktiva tetap. Nih ya, realisasi laba penjualan tanah PTX kepada PTY. Harga jual kepada PTY 50 juta, harga perolehan 40 juta, labanya 10 juta. Yang awalnya belum diakui, tapi nanti ketika dijual ke pihak lain 10 juta ini baru diakui. Kemudian laba penjualan tanah PTY, harga jual kepada pihak lain 55 juta. Harga perolehan 50 juta, labanya 5 juta. Hak pemegang saham minoritasnya 20% kali 5 juta. Berarti PTY hanya tinggal punya keuntungan 1 juta. 4 jutanya adalah miliknya PTX, perusahaan induk. Kenapa? Karena 80% saham PTY sudah dimiliki oleh PTYX. Sehingga ketika PTY memiliki laba 5 juta, 5 juta kali 80% adalah 4 juta. Sehingga total laba penjualan tanah PTX adalah 14 juta. Tapi 14 juta ini nanti diakui setelah tanah itu dijual kepada pihak lain. Oke ya, sampai di sini ya. Bisa dipahami. Ya, kita lanjut. Kita lanjut langsung ke contoh nomor 4. Ini adalah penjualan aktiva yang dapat disusut. Contoh ya, contoh 4. PT ABC memiliki 80% modal saham PT EQYZ. Harga perolehan investasi tersebut adalah 200 juta. Pada saat pembelian investasi tersebut, struktur modal PT EQYZ adalah modal saham 200 juta, laba ditahan 50 juta. Pada awal tahun 2018, PT ABC menjual sebuah kendaraan seharga 30 juta kepada PT EQYZ. Nilai buku kendaraan tersebut adalah harga perolehan 35 juta, akumulasi penyusutannya 15 juta, nilai bukunya tinggal 20 juta. Nah, jadi karena PT ABC ini menjual kendaraan dengan harga 30 juta, padahal nilai bukunya tinggal 20 juta, berarti PT ABC ini sesungguhnya memperoleh laba 10 juta. Ya, memperoleh laba 10 juta. Tapi ini belum diakui ya, belum diakui karena masih menjual kepada perusahaan anak. Nanti diakui pada saat perusahaan anak menjual kepada perusahaan lain atau pada saat nanti terjadi penyusutan. Ya, pada saat terjadinya penyusutan. Selanjutnya, PT EQYZ mencatat penyusutan kendaraan dengan metode garis lurus dan taksiran umur ekonomis 5 tahun. 30 juta bagi 5 berapa? 6 juta 1 tahun. Berarti nanti PT EQYZ ini akan membuat penyusutan 6 juta 1 tahun. Untuk tahun 2018 dan 2019, kedua perusahaan telah menyusun laporan keuangan seperti pada tabel berikut. Ya, ini adalah laporan keuangan PT ABC dan PT EQYZ. Dari mulai laporan laba ruginya ya sampai laba bersih. Pada tahun 2018 PT ABC dapat laba bersih 212.000, 2019 327 juta, bukan ribu ya, mohon maaf. 2018 212 juta, 2019 327 juta. PT EQYZ 2018 75 juta, 2019 125 juta. Ini adalah laporan perubahan laba ditahan antara PT ABC dan PT EQYZ pada 2018 dan 2019. Ya, ini bisa dicermati masing-masing nanti ya. Masih bisa dicermati masing-masing. Kemudian ini adalah neraca PT ABC dan PT EQYZ. Ya, ini neracanya. Total aktifanya sama, total pasifanya sama. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung laba dari perusahaan anak PT EQYZ. Pada tahun 2018, PT EQYZ ini punya laba 75 juta. 2019 125 juta. Dari mana angka ini? Kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini nih. Nah, ini lihat. Laba bersih PT EQYZ 2018 75 juta, 2019 125 juta.
Sehingga kemudian di sini, maka presentasi kepemilikan saham PT XYZ adalah 80%. 80%. Oke, ini salah ya, harusnya PT ABC. Nah, kemudian laba PT XYZ yang menjadi hak PT ABC adalah 60 juta 2018, 100 juta 2019. Dari mana? 80% kali 75 juta, 60 juta. 80% kali 125 juta adalah 100 juta. Nah, laba penjualan kendaraan yang belum direalisasi pada tahun 2018 adalah 10 juta. Nah, ini belum direalisasi. Maka kemudian 60 juta ini dikurangi 10 juta. Tinggal 50 juta. Realisasi laba penjualan kendaraan yang belum direalisasi melalui penyusutan. 30 juta dikurang 20 juta menjadi 2 juta. Maka laba dari PT XYZ pada tahun 2018 adalah 52 juta. Di sini juga begitu, 2 juta. Ini angka 2 juta ini dari mana? Kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Pada awal tahun 2018, PT ABC menjual sebuah kendaraan seharga 30 juta. Padahal nilai bukunya tinggal 10 juta. Dia mestinya punya laba 10. Tapi laba 10 ini tidak boleh langsung diakui sebagai laba. Kapan bisa diakui sebagai laba? Pada saat PT XYZ menjual kendaraan ini atau pada saat diakuinya biaya penyusutan. Nah, di sini kan disebut umur ekonomisnya 5 tahun. 10 juta bagi 5 berapa? 2 juta. Maka muncullah angka 2 juta ini. Ya, maka muncullah angka 2 juta ini. Ya, silakan ya. Coba dilihat-lihat kembali dan dihitung. Oke. Kita lanjut sekarang. Kita akan menghitung saldo rekening investasi. Pada saat invest pertama PT ABC kepada PT XYZ ini harga yang dibeli adalah 200 juta. Kenaikan sampai dengan 1 Januari 2018 adalah 80% dikali 100 juta dikurang 50 juta menjadi 40 juta. Maka saldo per 1 Januari 2018 adalah 240 juta. Dari mana ini angka muncul 100 juta dengan 50 juta? Ini diasumsikan pada periode sebelumnya memperoleh laba 100 juta. Dividennya 50 juta. Kan sisa 50. 50 juta kali 80 juta, 80%, 40 juta. Ini belum dibagi dividennya. Sehingga 240 juta. Kemudian laba dari perusahaan anak tahun 2018. Nah, ini kan awal 2018 ya. Berarti 100 juta dikurang 50 juta ini adalah asumsi data dari tahun 2017, akhir 2017. Yang kemudian dimasukkan di awal 2018 ya. Jadi diasumsikan tahun sebelumnya punya laba 100 juta dikurang 50 juta tinggal 50 kali 80 menjadi 40 juta. Nah, kemudian saldo per 1 Januari adalah tinggal jadi 240 juta. Kemudian laba dari perusahaan anak tahun 2018 52 juta. Dari mana angka 52 juta ini? Dari sini. Mohon maaf. Dari sini nih. 52 juta. Maka 240 juta ditambah 52 juta menjadi 292 juta. Namun sekali lagi di tahun itu dibagi dividen ya. Dividen berapa? 50 juta. Pembagian dividen 50 juta, 80% kali 50 juta menjadi 40 juta. Kenapa ini menjadi pengurang? Karena 40 juta ini sudah diberikan kepada perusahaan ABC, kepada perusahaan induk tadi. Sudah dikurangi sehingga rekening investasinya sudah berkurang. Uangnya sudah dikasihkan 40 juta sehingga berkurang 40 juta, tinggal 252 juta. Kemudian laba lagi dari perusahaan anak tahun 2019 ini 102 juta. Dari mana ini nih? 102 juta ini. Ya, 102 juta. 102 juta, maka 252 juta ditambah 102 juta menjadi 354 juta.
Kemudian pada tahun itu juga dibagi dividen 75 juta. Ya, dari mana ini angka dividen 75 juta? Ini di sini nih. Pembagian dividen 2019 75 juta. Kalau tadi yang 2018 50 ya. 2019 75 juta. Maka di sini 80% kali 75 juta adalah 60 juta. 60 juta ini sudah diserahkan kepada perusahaan induk. Sehingga nilai investasinya tinggal 354 juta dikurang 60 juta menjadi 294 juta. Inilah saldo rekening investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Tadi PT ABC terhadap PT XYZ. Nah, setelah sudah selesai ini, barulah kemudian kita buat jurnal transaksinya. Ya, bagaimana membuat jurnal transaksinya? Pada saat mencatat penjualan kendaraan, kas 30 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 15 juta. Kendaraannya 35 juta, laba penjualan kendaraan 10 juta. Meskipun nanti harus dieliminasi ya, belum diakui. Kemudian mencatat laba dari PT XYZ, investasi saham PT XYZ 60 juta, laba PT XYZ 60 juta. Ini dari mana 60 juta ini? Dari sini nih. Ini kita baru mau membuat pencatatan yang tahun 2018. Ya, kita catat yang 2018 sih. Oke. 60 juta tadi ya. 60 juta itu dari mana? Dari sini nih. Mohon Pak. Dari sini nih. 60 juta. Laba PT XYZ yang menjadi hak PT ABC 60 juta. Sehingga kemudian dicatatlah di sini 60 juta. Kemudian menyesuaikan laba dari PT XYZ karena adanya laba penjualan kendaraan 10 juta. Ini yang kemudian kita harus sesuaikan. Dari mana angka ini? Ini nih lihat. Laba penjualan kendaraan yang belum direalisasikan tadi 10 juta. Maka muncullah di sini angka 10 juta. Kemudian menyesuaikan laba PT XYZ karena realisasi laba penjualan kendaraan ini adalah biaya depresiasi. Jurnalnya investasi saham PT XYZ 2 juta, laba dari PT XYZ 2 juta. Masih ingat ya, 2 juta dari mana? Tadi harga kendaraannya dijual dengan harga 30 juta. Terus nilai bukunya 20 juta, dia punya keuntungan 10 juta. Karena metode penyusutannya adalah garis lurus dengan 5 tahun, maka per tahunnya adalah 2 juta. Masih ingat tadi di awal disebutkan, nanti diakui laba pada saat aset ini dijual, atau kalau aset itu mengalami penyusutan pada saat diakui biaya depresiasinya. Ya, kemudian yang kelima mencatat penerimaan dividen. Nah, dividennya kas 40 juta, investasi saham 40 juta. Ini kan tadi dibagi dividen ya. Di sini ada. Di sini, bukan di sini. Di sini nih. Ya, dividennya tadi. 80% kali 50 juta, 40 juta. Oke. Kemudian PT anaknya, perusahaan anaknya. Jurnal yang dicatat, mencatat pembelian kendaraan 30 juta, kas 30 juta. Yang kedua mencatat penyusutan kendaraan 6 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 6 juta. Dari mana angka 6 juta? Tadi pembelian kendaraan kan 30 juta, dibagi 5 per tahun jadi 6 juta. Kemudian mencatat pembagian dividen. Dividen yang dibagi 50 juta. Kan bukan hanya kepada perusahaan induk, tapi juga 20%-nya kepada perusahaan anak yang dimiliki oleh anak. Sehingga kemudian tetap dicatat pembagian dividen 50 juta, kasnya 50 juta. Nah, selanjutnya baru kita buat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi, mengeliminasi pertama, mengeliminasi modal PT XYZ yang menjadi hak PT ABC per 1 Januari 2018. Modal sahamnya 160. Laba ditahannya 80. Pada investasi saham PT XYZ adalah 240. Kenapa di sini 160? Masih ingat ya, tadi membeli dengan harga 200 juta senilai 80%. Maaf, membeli sebesar 80% dengan nilai 200 juta. Padahal kan nilai perusahaan tadi totalnya ada 250 ya, 250. Ada 250.
maka kemudian modal sahamnya adalah 160, laba ditahannya 80. Ya, modal ditahannya adalah 80. Kenapa laba ditahannya ada 80? Karena yang dimiliki hanya 80%. Kemudian investasi saham PT GIZ adalah 240 juta. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi laba PT GIZ. Laba PT GIZ-nya 52 juta, investasi sahamnya 52 juta. Kemudian mengeliminasi laba penjualan kendaraan 10 juta, kendaraan 10 juta. Yang keempat, mengeliminasi pembagian dividen PT GIZ, investasi saham PT GIZ 40 juta, pembagian dividen 40 juta. Yang kelima, mengeliminasi penyusutan kendaraan yang terlalu besar, akumulasi penyusutan 2 juta, penyusutan kendaraan 2 juta. Nah, setelah kita membuat jurnal eliminasi, baru kemudian kita masukkan ke kertas kerja. Ini kertas kerja ya. Proses memasukkannya sama persis dengan di kertas kerja pada sesi-sesi sebelumnya ya. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana proses memasukkannya, ini sama persis ya. Ini jurnal eliminasi, dibuat coding. Setelah selesai baru kemudian dipindahkan. Ini laporan keuangannya, ini adalah neracanya, dan ini ada ini neracanya. Neraca. Oh ya, ini laporan keuangannya dan laporan perubahan laba ditahannya, kemudian ini neracanya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Kurangan dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.